Menteri Keuangan sekarang potong dana-dana di daerah semua, gubernur semua ada merontak, bupati-bupati juga ada merontak. Dinas Kehutanan dulu di provinsi itu 90 miliar, sekarang jadi 10 miliar. Itu yang saya dengar langsung dari kepala dinas. Jadi bayangkan menjadi 1/9 saja dengan berbagai argumentasi. Oke, itu cerita besar dari gambaran, supaya nanti kita mengerti tentang gambar besar ini, baru nanti kita lihat gambar kecil yang ada terjadi di wilayah Papua Tengah dengan juga menyangkut pertambangan. Hari ini kita lihat yang terjadi pergeseran konglomerat yang dulu berjaya di 10 tahun lalu, mereka ada terus berjaya hari ini di dalam sistem yang terus bergeser. Dan mereka itu kita sudah tahu, tidak usah saya cerita secara detail, tapi orang-orang dekat dengan sistem itu mereka punya tambang di mana-mana. Lalu si Asar ini, siapa namanya, Haris Asar dengan teman-teman digugat ke pengadilan. Itu terkait dengan apa yang terjadi di Papua Tengah. Proses hukum terjadi dan semua itu ada terjadi seperti itu. Nah, jadi pandangan-pandangan itu tadi. Lalu yang kedua itu kita punya deklarasi Biak dalam konferensi yang ketiga, yaitu selamatkan manusia, tanah dan sumber daya alam Papua. Nah, pertanyaan dari tema ini, apakah pertambangan ini memberi manfaat atau menjadi mudarat atau malah petaka? Nah, jadi nanti kita lihat dari semua sistem politik di negara yang mulai dari sentralistik dulu, lalu di era reformasi menjadi desentralistik, sekarang kita mulai kembali lagi sistem resentralistik. Di Jakarta, tentara yang mulai menguasai semua, di Aceh, di Papua sekarang kalau tidak salah kemarin saya baca 83.000 pasukan dimasukkan di Papua. Artinya apa? Artinya kita sedang bergeser kembali dari desentralistik menjadi resentralistik, militeristik. Jadi perizinan-perizinan ini kemudian kita akan lihat. Saya punya teman sebangku, dia jenderal, ikut juga di dalam proses pertambangan. Begitu, itu saya mau kasih tahu alat-alat berat walaupun namanya tambang rakyat di daerah sekitar Rafi sana, tapi yang turun alat berat. Jadi orang Papua bilang bicara lain, main lain. Jadi nanti mereka akan taruh cantolan-cantolan hukum. Baru cantolan hukum itu akan dipakai jadi dasar saja untuk kemudian masuk. Yang tadi dimengerti seperti Pak Kepala Dinas bilang, itu nanti rakyat saja yang boleh bikin koperasi atau pribadi minta izin, lalu pakai alat sederhana. Tapi dalam praktik tidak begitu. Nah, karena itu terutama untuk tambang yang besar di Papua Tengah ini, kita sudah tahu itu cerita tambang besar itu ada di sini. Salah satu yang kemudian orang ada coba-coba untuk kuasai wilayah itu. Nah, jadi itu akan mengulangi cerita Freeport itu lagi kembali. Itu akan cerita jilid 2, Freeport jilid 2 akan terjadi. Saya mau bilang begitu. Nah, karena itu dari sekarang kita harus mengerti proses-proses itu. Nah, saya bertemu dengan satu pengusaha kaya yang punya jet pribadi di Jakarta dan saya pernah bertemu di Singapura. Dia bilang, dia cerita dalam bahasa Inggris untuk saya bahwa